Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran strategi belajar mengajar Bahasa Indonesia kelompok 8. Nah, di sini kami akan membahas metode pembelajaran studi lapang atau karya wisata. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Di video kali ini akan membahas tentang beberapa strategi belajar. Salah satunya yakni strategi kunjungan lapang. Nah, menurut Campbell tahun 2007, kunjungan lapang dapat diartikan dengan kata lain yakni perjalanan ke tempat bebas. Kunjungan lapang atau karya wisata ini dilaksanakan oleh guru atau tenaga pendidik kepada siswa ataupun dosen kepada mahasiswa guna memberikan kesempatan melakukan pengamatan dan mendapat penggambaran yang sesuai dengan topik pembelajaran dalam situasi nyata. Nah, mata pelajaran yang dapat menggunakan strategi kunjungan lapang umumnya yang berhubungan dengan alam, seperti contohnya adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga kewirausahaan. Tujuan metode kariwisata ini yaitu yang A, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Yang B, dapat turut menghayati tugas pekerjaan seseorang serta dapat bertanya jawab, sehingga mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Yang C, yakni bisa melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya, agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama, ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Mulyasa tahun 2005 dalam makalah dengan judul Metode Karyawisata Pendekatan dalam Pembelajaran di Sekolah mengemukakan bahwa sebelum karyawisata digunakan dan dikembangkan sebagai metode pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni A. Menentukan sumber-sumber masyarakat sebagai sumber belajar mengajar. Yang B. Mengamati kesesuaian sumber belajar dengan tujuan dan program sekolah. Yang C. Menganalisis sumber belajar berdasarkan nilai-nilai pedagogis. Yang D. Menghubungkan sumber-sumber belajar dengan kurikulum. Apakah sumber belajar dalam karya wisata menunjang dan sesuai dengan tuntutan kurikulum? Jika iya, karya wisata dapat dilaksanakan. Yang E. Membuat dan mengembangkan program karya wisata secara logis dan sistematis. Kemudian yang F. Melaksanakan karya wisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, efek pembelajaran, serta iklim yang kondusif. Kemudian yang terakhir atau yang G yakni menganalisis apakah tujuan kariwisata telah tercapai atau tidak. Apakah terdapat kesulitan perjalanan atau kunjungan, memberikan surat ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu, membuat laporan karya wisata, dan catatan untuk bahan karya wisata yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pokok dalam melaksanakan metode karawisata menurut Trianto tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama nih, atau yang satu, yaitu perencanaan karawisata. Terdiri dari A. Merumuskan tujuan karawisata, B. Menetapkan objek karawisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, C. Menetapkan lamanya karya wisata, D. Menyusun rencana belajar bagi siswa selama karya wisata, E. Merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan karya wisata. Nah, fase ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar di tempat karya wisata dengan bimbingan guru. Kegiatan belajar ini harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Pada akhir karya wisata, siswa dapat diminta untuk membuat laporan secara lisan atau bercerita mengenai apa yang telah mereka pelajari pada saat karya wisata dilaksanakan. Tentunya metode karya wisata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode karya wisata ini antara lain A. Membentuk pengalaman sensorik dengan merasakan langsung sebuah peristiwa. B. Memperdalam pengamatan-pengamatan terhadap gejala alam dan menimbulkan minat serta perhatian terhadap benda-benda. Yang C. Memperkaya pengetahuan siswa dan mengembangkan karakter pergaulan dengan lingkungan. Yang D. Merangsang kreativitas dan memberikan rasa puas. Yang E. Siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi, sehingga mungkin mereka menemukan bukti kebenaran teorinya atau mencoba teorinya ke dalam suatu praktik. Yang F. Siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Yang G. Membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.
Lalu kekurangan dari metode karya wisata ini antara lain A. Fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh siswa ataupun sekolah. B. Sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. C. Memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. Yang D. Dalam karya wisata, sering unsur rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama, sedang unsur studinya menjadi terabaikan. Kemudian, yang E. Sulit mengatur banyak siswa dalam perjalanan dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi. Solusi dari kelemahan metode karya wisata adalah sebagai berikut. 1. Kesulitan fasilitas dan biaya dapat diatasi dengan memilih lokasi karya wisata yang tidak jauh dari sekolah untuk mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. 2. Memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang dapat diatasi dengan membentuk kepanitiaan yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi dan menyusun jadwal kegiatan lengkap dengan batas waktu dan tanggung jawab masing-masing pihak. 3. Memerlukan koordinasi dengan guru agar tak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata dapat diatasi dengan mengadakan rapat bersama guru-guru dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran ke dalam aktivitas karya wisata. Yang keempat, selama karya wisata seringkali rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama yaitu tujuan studi, hal ini dapat diatasi dengan memberikan tugas studi atau observasi yang harus diselesaikan selama karya wisata. Seperti contohnya adalah laporan, pengumpulan data, ataupun wawancara. Yang terakhir, yakni yang kelima, sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dapat diatasi dengan menambah jumlah pendamping atau pengawas untuk membantu mengarahkan siswa dalam kegiatan studi dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan seorang pemimpin kelompok yang Jadi sekarang kita sudah berada di kompleks makam raja-raja anak-anak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di kelas, biasanya kita akan melakukan identifikasi terkait bagaimana ciptaan Tuhan itu, bagaimana kebesaran Tuhan itu. Jadi anak-anak sekalian akan memencar dan mencari tahu masing-masing satu orang. Kalian akan cari identifikasi satu kebesaran Tuhan dan kalian harus beda-beda ya. Dan setelah itu kalian harus kembali lagi ke sini dan melaporkan kepada Ibu hasil catatan dan identifikasi.
sudah mengamati ya di sekitar kompleks makam raja-raja ini dan sudah mengidentifikasi masing-masing apa saja kebesaran Tuhan. Nah, sekarang kalian akan melaporkan kepada Ibu apa saja hasil yang kalian dapatkan, hasil identifikasi yang kalian dapatkan di sini. Dan ingat, masing-masing harus berbeda ya. Jadi satu-satu kalian akan melaporkan hasilnya kepada Ibu. Ya, dibaca catatannya. Kita akan mulai dari takbir. Baik, berdasarkan identifikasi yang saya dapatkan di sini bahwa laut adalah salah satu manifestasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Jadi sebagai manusia kita diajak untuk merenungkan ciptaannya dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita melalui laut. Baik, salah satu tanda kebesaran yang saya amati adalah yaitu pohon. Nah, pohon ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, pohon mencerminkan keindahan dan kesempurnaan ciptaannya. Nah, pohon berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Pohon ini menyediakan oksigen, makanan dan tempat tinggal bagi kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi salah satu kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang saya dapatkan berdasarkan hasil observasi saya yaitu daun yang jatuh. Nah, daun yang jatuh itu disebabkan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak mungkin daun yang jatuh itu tidak akan jatuh tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adanya gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini bisa menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, karena itu menjadi suatu kebesarannya. Kemudian, nah, daun jatuh itu juga disebabkan oleh angin. Nah, angin ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat juga, karena apa-apa yang di sekitar kita seperti daun yang jatuh tadi disebabkan oleh angin tersebut, karena angin yang menggerakkan yang menyebabkan daun itu jatuh. Sekian. Jadi yang saya amati tadi itu makam. Dari makam tersebut yang dapat kita lihat bahwa salah satu kebesaran Allah yaitu tentang kematian. Jadi kematian merupakan salah satu bentuk kebesaran atau kekuasaan Allah. Allah lah yang tahu kapan sampai kapan seseorang itu akan kembali. Allah lah yang tahu kapan seseorang itu akan kembali kepadanya, dan tidak ada satupun manusia yang bisa yang merencanakan umurnya dan meninggal di mana dan dimakamkan di mana. Dan kematian juga merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari apa yang telah saya amati tadi. Nah, semut itu adalah makhluk kecil ciptaan Tuhan, dan ini menjadi salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kemampuannya semut mampu berjalan di pohon tanpa terjatuh dan memiliki kemampuan kerjasama yang baik antar koloni. Sekian dan Nah, jadi semuanya sudah menyampaikan masing-masing laporan hasil identifikasinya, dan semuanya alhamdulillah berbeda-beda. Mulai dari sesi tadi mengamati terkait tentang bagaimana kebesaran Tuhan atau ciptaan Tuhan, ya ini semua, dan juga Aisyah menjelaskan tentang bagaimana itu kematian, dan Kusenia menjelaskan bagaimana tentang daun jatuh dan terkait tentang angin yang dapat menggerakkan daun itu sendiri dan berbagai macam ciptaan Tuhan yang dapat digerakkan oleh angin. Kemudian Iqbal juga menjelaskan terkait tentang bagaimana ciptaan kebesaran Allah terkait tentang pohon, dan terakhir Tasbir menjelaskan terkait tentang laut ya. Jadi memang benar anak-anak sekalian, biasanya semua yang kalian identifikasi itu memang semuanya termasuk ke dalam kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, dan itu sudah benar. Itu semua ciptaan Tuhan yang wajib kita imani atau
percaya sebagaimana materi kita pada pekan lalu ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Mungkin kita akan sebagaimana tujuan pembelajaran kita juga harus mengidentifikasi terkait ada nggak sih dalil-dalil atau ayat Al-Quran yang membahas terkait bagaimana kebesaran Allah ini. Dari kalian ada tidak yang tahu satu ayat Al-Quran terkait tentang kebesaran Allah? Silakan. Kalau bisa takbir dibacakan dan artinya. Silakan. Baik Bu, salah satu ayat yang termasuk dalam kekuasaan Allah adalah terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekian Bu. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Terima kasih atas kesediaannya waktu hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kelas pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber untuk saya wawancarai tentang metode karya wisata dalam pembelajaran. Baik, boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Trulia Marcelita, bisa dipanggil Celi. Terima kasih Kak Celi atas kesempatan waktunya. Saya di sini akan menanyai bagaimana pandangan Kak Celi tentang efektivitas dalam pembelajaran dengan metode karya wisata ini. Baik, menurut saya pembelajaran dengan metode karya wisata ini cukup efektif ya, karena kan siswa itu tidak hanya belajar teori di kelas saja, tapi belajar di real life-nya, kayak secara langsung seperti itu. Untuk selanjutnya, Kak Celi pernah nggak mempunyai pengalaman dari penggunaan metode karya wisata? Pernah. Waktu di SMA ya, saya bersama guru saya itu kunjungan di museum. Nah, di situ saya dengan guru saya itu diberi tugas untuk mencatat kayak barang-barang yang ada di museum tersebut, kayak mencari informasinya. Nah, setelah itu dibuat dengan hasil laporan lalu dipresentasikan seperti itu. Baik. Setelah mempunyai pengalaman itu, Kak Celi pernah merasakan manfaat-manfaat yang diperoleh. Menurut saya manfaat dari metode karya wisata pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi menurut saya, karena kan senang kalau belajar di luar kelas daripada di dalam kelas, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Celi. Baik, sama-sama. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber kita untuk saya wawancarai tentang metode karya wisata dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, saya Anis Febrianti, biasa dipanggil Anis. Baik, langsung saja kepada Saudari Anis untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Saudari Anis tentang efektivitas dalam pembelajaran dengan metode karya wisata? Baik, menurut saya ya, untuk pembelajaran metode karya wisata ini bisa berjalan efektif jika berjalannya itu secara seimbang. Jadi guru itu atau muridnya itu tidak hanya berfokus pada kayak senang-senang saja, melainkan juga memikirkan tugas-tugas yang penting lah berkaitan dengan teori-teorinya dan juga berkaitan dengan apa yang ada di lapangan di karya wisata itu. Jadi bisa efektif jika metodenya berjalan dengan benar. Tapi kalau misalnya hanya senang-senang saja, jadi tugasnya itu tidak diperhatikan, ya sama aja, cuma kayak senang-senang aja gitu. Jadi gurunya juga harus mengingatkan bahwa ada tugas loh yang harus dipenuhi oleh siswanya. Jadi siswanya juga harus menyadari bahwa mereka harus memenuhi tugas yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Anis. Nah, menurut
Saudari Anis, apa sih manfaat-manfaat yang diperoleh siswa dalam kegiatan karyawisata ini? Baik, menurut saya ya manfaatnya pasti wawasannya jadi lebih luas ya, karena kan nggak cuma teori aja ya, pasti kita bisa menerima pengalaman secara nyata, dan juga siswa itu juga nggak bosen gitu, nggak cuma di kelas aja, tapi juga bisa explore gitu ke lain-lain gitu, mengetahui contoh nyatanya seperti itu. Kalau pengalaman saudari Anis nih di lingkungan sekolah sebelumnya, SMA atau SMP, apa pernah menggunakan metode karyawisata ini? Saya dulu waktu SMP pernah ya, saya mengunjungi di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Merapi. Itu saya diberi tugas oleh guru bahasa Inggris saya untuk membuat laporan seperti laporan hasil observasi gitu. Jadi kita bercerita menggunakan bahasa Inggris berdasarkan apa yang terjadi waktu karyawisata. Jadi apa yang dilihat, apa yang ditemui seperti itu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah saudari Anis ini sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan metode ini di lingkungan sekolah SMA maupun SMP? Baik, untuk saya sendiri itu pernah menjalankan pembelajaran karyawisata ini pada saat SMP. Jadi saya mengunjungi Yogyakarta, di Gunung Merapi sama di Candi Prambanan. Dan di sana saya mendapatkan tugas dari guru bahasa Inggris saya untuk membuat seperti laporan bercerita gitu menggunakan bahasa Inggris. Jadi laporannya berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan selama kunjungan karyawisata itu di SMP. Kalau di SD itu seingat saya pernah ke museum kalau nggak salah. Untuk tugasnya itu sama sih, untuk menceritakan pengalaman apa yang dilakukan dan juga apa aja yang informasi-informasi yang ada di museum itu. Nah, kalau di SMA karena COVID ya, jadi tidak bisa melaksanakan karyawisata. Jadi itu saja sih untuk pengalaman saya di karyawisata. Wah, sangat menarik ya. Baik, kepada saudari Anis, terima kasih atas kesempatan waktunya dan juga terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sampai jumpa.